Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering, setelah kemarin saya menjelaskan tentang Introduction Software Engineering atau perangkat lunak, hari ini saya akan menjelaskan tentang software proses. Jadi, dalam pengembangan perangkat lunak itu ada prosesnya. Nah, disinilah kita pelajari software proses. Materinya sudah ada di e-learning ya, silahkan nanti tinggal di-download. Kita ketahui bahwa proses perangkat lunak itu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang mengarah pada produksi perangkat lunak. Yang pasti ada 4 kegiatan yang penting di dalam pengembangan perangkat lunak tadi atau proses perangkat lunak tadi. Pertama, software specification, pengembangan perangkat lunak itu sendiri, produksinya, kemudian validasi perangkat lunak dan evolusi perangkat lunak. Ini juga sudah saya singgung di pengantar kemarin ya. Spesifikasi software itu berarti fungsionalitas dari perangkat lunak dan dibatasi operasi-operasi itu. Jadi pembatasan dari operasi-operasi di dalam proses bisnisnya. Misalkan fungsionalitas itu bisa jadi fungsional non fungsional dari perangkat lunak tersebut. Kalau pengembangan perangkat lunak atau pengembangan perangkat itu berarti memenuhi spesifikasi tadi. Kan tadi ada spesifikasi software. Spesifikasi software berarti software itu harus bisa apa saja, bagaimana bentuknya, kemudian dia harus bisa apa saja. Nah, itu di software spesifikasi atau prasyarat lah boleh dibilang. Kalau pengembangan perangkat lunak itu yang memenuhi prasyarat dari pengembangan perangkat lunak tadi. Lalu ada validasi perangkat lunak, berarti divalidasi. Sudah memang benar apa yang dibuat itu sudah sesuai spesifikasi, itu validasi. Kemudian ada evolusi perangkat lunak. Ya, ini perangkat lunak itu akan selalu berkembang memenuhi kebutuhan pelanggan seperti itu. Selanjutnya software proses. Nah, diskusi terkait dari aktivitas proses pengembangan perangkat lunak itu bisa terkait dengan requirement, validation, architectural design, dan testingnya, di mana ini melibatkan beberapa urutan aktivitas, diantaranya adalah produk yang hasil outcome-nya adalah proses ya, kemudian aturan tanggung jawab ya, harus ngapain saja itu juga ada di dalam proses, kemudian pre dan post condition yang harus ditangani oleh proses. Jadi software proses itu sangat kompleks ya, seperti membutuhkan proses-proses kreatif serta pembuatan keputusan. Jadi di dalam proses pengembangan perangkat lunak itu ada produk, ada aturan, ada pre and post condition seperti itu. Nah, kemudian pengembangan perangkat lunak itu ada general proses ya, salah satunya. Pertama itu contohnya adalah waterfall model. Nah, model ini mengambil aktivitas proses fundamental dari spesifikasi pengembangan perangkat lunak, validasi, evolusi, dan merepresentasikan sebagai fase proses seperti requirement, software design, implementation, and testing. Jadi dalam general proses model itu ada salah satunya waterfall. Waterfall itu adalah prosesnya sangat fundamental banget ya. Ini prosesnya terdiri dari requirement, software design, implementation, and testing. Yang kedua, general proses yang kedua adalah incremental development. Nah, ini pendekatan ini menyisipkan aktivitas, spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Nah, sistem ini dikembangkan sebagai serangkaian versi, dengan setiap versi menambahkan fungsional ke versi sebelumnya. Jadi kalau incremental itu ya seperti gini. Yang pertama kecil sedikit dikembangkan jadi besar seperti itu. Jadi itu incremental. Kemudian yang selanjutnya adalah integration and configuration. Pendekatan ini bergantung pada ketersediaan komponen atau sistem yang dapat digunakan kembali. Nah, proses pengembangan sistem berfokus pada konfigurasi komponen-komponen untuk dapat digunakan kembali dalam pengaturan baru dan mengintegrasikannya ke dalam sebuah sistem. Seperti itu. Nah, ini contoh waterfall ya.
ada requirement definition, kemudian system and software design, implementation and unit testing, kemudian ada integration and system testing, kemudian operation and maintenance. Waterfall ini bisa kita sebut dengan model air terjun juga. Jadi ada beberapa tahapan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada analisis dan definisi persyaratan, analisis dan definisi persyaratan layanan sistem itu menetapkan kebutuhan pengguna ya, didefinisikan secara rinci fungsi-fungsi dan dibuat prasyarat-prasyaratnya. Kemudian desain sistem dan perangkat lunak ya. Desain sistem itu mengalokasikan kebutuhan untuk sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang membutuhkan yang dimana hasilnya adalah arsitektur sistem, dimana di sini dilakukan identifikasi dan penggambaran abstraksi dasar dari perangkat lunak dan hubungannya. Jadi analisa dan definisi persyaratan layanan sistem itu kita menetapkan secara rinci prasyarat fungsional non fungsional dari sistem. Kalau desain sistem tadi itu adalah kita menggambarkan berdasarkan identifikasi. Nah, gambarannya itu abstrak, dasar dari perangkat lunak dan hubungannya. Kemudian implementasi dan pengujian, berarti setelah perangkat lunak didesain lalu dibuat programnya, lalu diujikan. Nah, kemudian ada tahapan selanjutnya integrasi dan pengujian sistem. Nah, di sini diintegrasikan lalu diuji secara lengkap dan memastikan perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau memenuhi persyaratan seperti itu. Persyaratan yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Kemudian ada tahapan operasi dan pemeliharaan di mana sistem itu sudah diinstalasi kemudian dioperasikan lalu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu berarti ya pasti ya sistem itu pasti ada masalahnya, maka dilakukan perbaikan. Pada prinsipnya waterfall ini merupakan sebenarnya model proses pengembangan perangkat lunak yang fundamental sekali, di mana ini bisa maju, maksudnya gini, kita bisa melakukan desain setelah seluruh kegiatan pendeskripsian persyaratan selesai, baru desain, setelah itu desain baru ini lagi. Jadi seperti itu. Jadi baru berlanjut ke tahapan berikutnya setelah tahapan pertama itu selesai. Kalau belum selesai, belum lengkap, dia tidak akan berjalan ke depan. Maka waterfall ini biasanya membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan ketelitian seperti itu. Dan saya pikir kalau waterfall ini pasti membutuhkan biaya yang besar, karena kalau misalkan ada masalah balik lagi ke awal, nah ini juga pasti akan membutuhkan biaya yang mahal. Nah, waterfall ini biasa digunakan untuk sistem-sistem seperti sistem tertanam atau embedded system, critical system ya, kemudian atau sistem perangkat lunak yang besar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada incremental model, ya incremental model didasarkan pada gagasan untuk mengembangkan implementasi awal, kemudian mendapatkan umpan balik dari pengguna dan orang lain dan mengembangkan perangkat lunak melalui beberapa versi. Bisa kita lihat saja langsung di sini ya. Ini ada initial version ya, di sini ada semua ada kurang aktivitasnya sama. Ada specification, driven validation. Outline pertama ada outline description, kemudian ada kegiatan 3 ini. Initial version pertama, kemudian nanti dibuat lagi intermediate version, terus dibuat lagi sampai ke final version. Kenapa ini ada kotak-kotaknya banyak? Intermediate version itu bisa versinya banyak, jadi bisa berkali-kali ada penambahan seperti itu. Ini juga ada keunggulannya, incremental itu biaya penerapan perubahan persyaratan berkurang, ya lebih murah, kemudian lebih mudah mendapatkan umpan balik, pengiriman awal dan maksudnya delivery kepada pengguna itu lebih awal dimungkinkan seperti itu. Nah, masalahnya ini prosesnya tidak terlihat, kemudian juga dokumentasinya kurang bagus. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah membahas waterfall dan incremental ada proses activities ya, proses perangkat lunak itu ada urutan teknis, kolaboratif dan kegiatan manajerial dengan tujuan keseluruhan untuk menentukan, merancang, mengimplementasikan dan menguji sistem perangkat lunak. Nah, umumnya proses didukung alat, ini berarti pengembangan perangkat dengan menggunakan alat perangkat lunak. Nah, 4 aktivitas proses dasar ada spesifikasi ya, pengembangan, validasi dan evolusi. Itu sama yang seperti yang saya jelaskan. Software specification itu adalah proses pemahaman
dan mendefinisikan layanan yang dibutuhkan dari sistem dan mengidentifikasi kendala-kendala pada operasi dan pelayanan dan pengembangan sistem. Jadi gini, software specification itu sama. Jadi kita memahami, mendefinisikan kebutuhan sistem informasi yang ada dan operasional dari sistem tersebut yang akan dikembangkan. Nanti hasilnya adalah requirement specification, yaitu spesifikasi persyaratan spesifikasi dari sistem tadi, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan software specification itu diawali dengan studi kelayakan. Studi kelayakan ini ya kita melihat dokumen tadi ya, berdasarkan dokumen persyaratan perkiraan seperti apa begitu. Nah, ini requirement engineering process ya, diawali dengan requirement evaluation dan analisis. Nah, kemudian di sini ada sistem description ya, di mana di sini ada sistem description ya, ini deskripsinya. Nah, ini ada requirement spesifikasi. Jadi persyaratan spesifikasinya sudah ada. Di sini ada user dan system requirement, muncul user and system requirement. Lalu di sini ada validasi. Nah, terakhir berdasarkan ini dimatchingkan, kemudian muncul requirement dokumen. Nah, ini persyaratan, dokumen persyaratan inilah yang akan menjadi ukuran kesesuaian atau ketepatan dalam pengembangan perangkat lunak, seperti itu. Dalam software specification tadi sudah saya jelaskan, ada elistasi dan analisis persyaratan, kemudian spesifikasi persyaratan, kemudian ada validasi persyaratan, sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah software design and implementation. Nah, di sini adalah model desainnya ya. Pertama ada platform information-nya, kemudian data description-nya, kemudian software requirement-nya. Itu untuk desain inputnya. Jadi ada input apa saja, kemudian aktivitasnya ngapain. Di sini ada interface design, kemudian architectural design, database design, komponen selection design. Nah, ini ada aktivitasnya. Nah, input yang akan kita, ini kan desainnya di sini. Kita mendesain interface-nya, kemudian desain database-nya, kemudian desain arsitekturnya, kemudian kita desain juga komponennya. Nah, ini kita mendesain ini berdasarkan software requirement, data description, kemudian platform information. Data description berarti datanya ada apa saja. Platform informasi dia informasi dari platformnya seperti apa dan kebutuhan softwarenya seperti apa, baru didesain. Nah, output dari software design and implementation adalah sistem arsitektur sistem, desain database, spesifikasi interface, kemudian komponen deskripsi. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan software design and implementation harus menghasilkan 4 ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini sudah saya jelaskan tadi ya, ada basis data dan sebagainya ya. Kemudian ada proses validasi perangkat lunak ya. Validasi perangkat lunak itu berupa verifikasi ya dan validasi di mana yang ditujukan bahwa suatu sistem itu sudah memenuhi harapan pelanggan. Nah, biasanya kita menggunakan uji simulasi yang disebut dengan teknik validasi, di mana melibatkan proses pemeriksaan seperti inspeksi dan tinjauan pada setiap proses perangkat lunak dari definisi kebutuhan hingga pengembangan program. Nah, kemudian yang ini bisa kita lihat proses pengujian. Pertama adalah komponen testing, kita tes, kemudian lalu sistem testing dan customer testing. Jadi dalam stage atau tahapan testing itu ada komponen testing, komponennya di testing dulu, lalu sistem testing dan customer testing. Komponen testing itu misalkan seperti ini. Sistem itu terdiri dari beberapa komponen atau modul-modul. Misalkan sistem pendaftaran ada beberapa komponen, misalkan pembuatan akun dan sebagainya, itu dites satu persatu, lalu diuji secara bersama terintegrasi. Setelah jadi diuji sama secara internal, lalu dites oleh customer, seperti itu. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya penjelasannya. Jadi tadi ketika saya menjelaskan ini sebenarnya penjelasannya ini juga sudah ada. Kemudian di sini ada validasi. Di mana validasi ini pertama requirement specification, ini ketika customer plan awal spesifikasi sistemnya itu dites oleh
customer ya, spesifikasinya sama nggak sih gitu. Biasanya kita kalau kita di proyek pengembangan perangkat lunak, kita ngomong dulu nih ke customer, Bu, ini mau bikin sistem penjualan kan, penjualannya ini bisa memfasilitasi A, B, C, D gitu kan. Oh oke ya, baru setelah itu spesifikasinya muncul, lalu didesain. Di sini juga dilihat nih gambarnya dari hasil spesifikasinya, bagaimana integrasinya seperti itu. Nah, lalu di sini juga setelah itu didesain dan di komponen desain dibuat, di coding, kemudian dites, secara sub, lalu diintegrasikan, baru customer testing. Jadi di sini lalu dilakukan layanan. Jadi ini gambarnya tuh seperti ini, set ke sini ke sini ke sini. Nah, ini yang tadi di customer plan, ini system plan, integrasi dites oleh sistem, ini juga dites oleh sistem. Biasanya ini dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Baru yang ini ya, karena ada customer plan dan ini sesuai, ini dites oleh customer. Seperti itu. Jadi proses dari specification, design, komponen desain, kemudian komponen encoded test sampai ke sini ini diuji atau diuji coba oleh pengembang. Sedangkan requirement specification dan customer test ini diuji oleh customer seperti itu. Nah, kalau software evolution itu biasanya ya setelah sampai selesai sistem itu dibuat, baru muncul nanti ada sistem baru atau pengembangan. Makanya muncul software evolution. Jadi ada define system requirement, assessment, assessing system. Jadi kita melihat dulu, menilai sistem yang sekarang itu seperti apa. Nah, baru muncul tujuan untuk melakukan perubahan. Nah, dari sini baru dilakukan modifikasi. Nah, bisa jadi ini muncul define system requirement, muncul persyaratan baru atau langsung muncul sistem baru seperti itu. Jadi ini evolution. Jadi evolution itu dilakukan penetapan, bisa jadi dari penilaian dulu sistem yang lama, lalu ditetapkan ternyata butuh apa, dilakukan modifikasi sistem. Nah, muncullah di sini kebutuhan sistem seperti itu. Nah, biasanya ini adalah beberapa yang di copy ya, sebentar, nggak perlu saya jelaskan. Nah, kita itu biasanya akan menemukan perubahan-perubahan yang signifikan ya. Misalkan ternyata setelah diimplementasikan si user itu baru terdeskripsikan kebutuhannya, maka muncul yang disebut dengan strategi copy with change, yang dimana copy with change ini kita gunakan metode yang lebih mudah lagi, lebih cepat, lebih mudah untuk mengadopsi kebutuhan pengguna, itu bisa pakai prototype. Jadi kalau menggunakan model lama itu kan kita gambar dulu, desain dan sebagainya, lalu kita lihatin, itu butuh waktu lama. Customer hanya melihat gambar kita saja biasanya kurang paham. Dia perlu mengimplementasikan, memvisualisasikan. Setelah diimplementasikan dan divisualisasikan, baru dia paham. Oh, ternyata butuh saya seperti itu. Nah, ini ada cara model proses yang selanjutnya yang disebut dengan model proses prototype. Ini nanti ada model proses prototype itu seperti ini. Kita menetapkan prototipe pertama ya, kemudian menetapkan fungsionalnya, lalu dikembangkan, dievaluasi seperti itu. Jadi prototipe itu berarti sudah dalam bentuk sistem jadi seperti itu, sistem jadi lalu ditetapkan, dikembangkan seperti itu. Jadi lebih mudah. Jadi sistem misalnya contohnya seperti ini. Konteksnya ya, si ibu ini saya butuh sistem penjualan. Sistem penjualannya gimana, Bu? Oh, pokoknya saya bisa mencatat ini itu dan sebagainya, mencatat jualan saya, terus saya keluar duit berapa dan sebagainya. Oke, dibuatlah menurut ekspektasi pelanggan, ekspektasi dari si pelanggan tadi, diterjemahkan oleh si pengembang perangkat lunak, buat. Udah jadi nih secara kecil, baru diperlihatkan. Nah, ketika diperlihatkan nanti barulah di situ diinformasikan di situ. Oh, kurangnya ini itu dan sebagainya begitu. Nah, itu prototype. Jadi sama sebenarnya, define outline, set requirement increment, kemudian desain sistem arsitektur, develop, deploy, implement, validasi sistem, integrate, validasi. Bisa jadi balik lagi. Ketika sudah divalidasi, dia balik lagi. Muncul terakhir ketika sudah tidak ada requirement lagi, itu masuk pada final system. Seperti itu. Dan kemudian ada
Ini kelemahan pendekatan incremental tadi ya, ada incremental. Nah, ini proses improvement ya. Dalam improvement juga kita juga bisa lihat di sini sama ya, ketika kita ada perubahan pasti diukur dulu, dianalisis lalu dirubah seperti itu. Nah, kita mengenal proses improvement yang dalam model proses pengembangan perangkat lunak itu adalah ada proses agile, di mana proses pendekatan agile ini dia lebih berfokus pada pengembangan ulang dan pengurangan dalam proses. Jadi dia intinya bagaimana membuat sistem itu bisa dikerjakan cepat, kemudian sampai dengan cepat ke pengguna dan sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti itu. Nah, ini muncul agile. Nanti kita bahas berikutnya. Nah, di mana proses improvementnya biasanya diukur dulu, dianalisis langsung dirubah. Jadi ini lebih cepat seperti itu. Jadi di dalam proses pengembangan perangkat lunak yang perlu kita ketahui, yang pasti ada prosesnya, itu adalah requirement ya. Requirement itu pendefinisian persyaratan sistem. Lalu dilakukan desain ya, pemodelan. Lalu setelah dilakukan pemodelan itu dilakukan pengembangan perangkat lunaknya, lalu diimplementasikan dan diuji. Setelah diuji baru dilakukan operational and maintenance. Seperti itu. Itu adalah proses dari pengembangan perangkat lunak. Ada 4 itu. Bisa jadi modal proses itu bisa ngulang-ngulang atau misalkan ada beberapa kali ya, beberapa kali. Ini kalau di Scrum itu bisa disebut satu sprint misalkan seperti itu. Jadi bisa berulang-ulang dilakukan dan bisa jadi dalam proses spesifikasi lebih cepat, kemudian langsung di develop, nanti balik lagi langsung ke spesifikasi lagi, bisa seperti itu. Jadi intinya ada 4 kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak seperti itu. Nah, ini harus Anda ketahui. Bagaimana nanti kita melakukan requirement ya, requirement specification seperti apa, bagaimana kita mendesain, bagaimana kita melakukan development, bagaimana kita melakukan uji terhadap pengembangan perangkat lunak, nanti kita akan pelajari 1 semester ini ya. Jadi Anda nanti akan, ketika selesai mata kuliah ini, Anda akan memahami tahapan dalam melakukan proses pengembangan perangkat lunak dan bagaimana menciptakan perangkat lunak yang sesuai dengan prasyarat kebutuhan pelanggan seperti itu. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga Anda dapat memahami penjelasan saya sehingga nanti dapat menjadi seorang pengembang perangkat lunak yang profesional. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.